Oke guys, saat ini saya sedang begoleran. Kalau kata orang Sunda mah golek-golek ya. Jadi saya ingin ikut membahas yang lagi viral sekarang, yaitu pawang hujan di sirkuit Mandalika ya. Kalau saya sendiri Oke, kembali itu kalau kita lihat, coba dilihat di sana, bisa ya. di zoom di sana, lihat Jadi di sana. saya kan memang walaupun bukan penggemar MotoGP, tapi kadang-kadang suka nonton. Jadi saya melihat unik aja. Pak Hujan. Jadi pas mau nonton ini udah jamnya, tapi kok hujan deras ya. Ini bisa apa gue enggak? Ini biar ke gue yang jelasin. Kayaknya ditunda. Terus nonton di salah satu TV swasta nasional itu kan Mana nih? ada ini cuplikannya nih. Jadi ada seorang ibu-ibu membawa Lucy dan juga Johnny. apalah itu ya, macam Lucy dan juga Johnny. Ini adalah pawang hujan. Ya, kita kalau Lucy tengok dan dari Johnny benar grafik-grafiknya terus sekali. kata Ini adalah reporter salah itu satu kebanggaan memang kita dia itu yaitu seorang pawang hujan. Jadi ini bukan bahasa Itu saya jadi Sunda. melihatnya Ini adalah sesuatu unik yang kita aja lah, percaya gitu kan. juga. Pawang hujan yang dari tadi Namun, mendapatkan ya, yang sorakan menggelitik, bahwa mendoakan agar ini segera berhenti agar balapan ya bisa ada kembali sebagian dijalani. Ya, dapat macam-macam seruan lah, dari tergantung para sudut penonton yang pandang ada di kan. Grand Sun Premium yang ada di sana. Dan sekarang dia sedang mengelilingi lintasan. Oke, baiklah. Kalau gitu kita lanjutkan cari lagi ya sembari. yaitu menurut saya sah-sah aja, tergantung dari mana kita memandang, dari mana kita menilai suatu persoalan. Ya karena ya misalkan orang aja ya melihat saya pasti pandangannya beda-beda. Jadi menurut saya itu bukan hal yang harus diperdebatkan. Jadi jangan sampai jadi ribut ya masalah ini. Jadi menurut saya, tapi kalau bisa ya ini saling menghormati aja ya. Kita setiap pandangan itu ya kalau bisa sampaikanlah dengan kata-kata yang bijak, yang sopan, yang tidak bersifat menghakimi atau menyakiti lah istilahnya. Ya kalau saya sendiri menilai memang ya pertama tadi harus sampaikan ya unik. Namun kalau memang saya pun sedikit banyak belajar tentang dulu ya waktu saya sekolah ada pendidikan moral Pancasila atau PPKN ya. Itu saya masih dulu ya waktu sekolah SMP. Ada juga yang ini ya saya sedikit banyak kan tinggal di kampung kan belajar ngaji lah selainnya kan. Jadi kalau dari itulah sedikit banyak yang saya pelajari memang agak aneh ya. Anehnya itu kan Indonesia itu negara yang berdasarkan dengan Pancasila ya. Dimana Pancasila itu di sila yang pertama, sila yang utama itu menyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya berarti memang istilahnya kita harus tindakan semua itu atau apalah. Hidup kita itu dasarnya memang harus agama. Ya kalau yang tadi itu ya terus terang aja sih memang tidak mencerminkan. Karena itu macam kalau setahu saya macam pawang hujan itu macam ritual untuk memindahkan hujan ya. Kalau yang saya tahu ya. Jadi itu ritual untuk memindahkan hujan. Jadi supaya di di lokasi yang diinginkan itu tidak terjadi hujan, hujannya dipindah. Jadi pawang hujan itu bukan berarti bisa mencegah hujan, tidak.
tapi memindahkan hujan. Atau ada yang dulu ilmu Pak Jokowi katanya untuk mengatasi banjir di Jakarta dengan cara apa ya, penggaraman katanya. Ya mungkin itu salah satu metode, tapi ya kenyataannya kan tetap aja hujan deras, diguyur. Walaupun ada di berita sebuah media asing ya, jadi menilai harus berterima kasih katanya sama ibu itu atau mbak itu, karena dengan ritual mbak itu hujan agak reda sehingga sirkuit bisa digelar. Ya itu sah-sah aja ya kata saya kan, menurut penilaian media asing. Jadi malah harusnya kasih podium katanya ibu itu, karena berjasa. Karena kata Pak Ibu itu bisa gak terselenggara itu Grand Prix Mandalika itu. Terus ya saya sedikit banyak ya waktu belajar ngaji, ya sebaiknya sih hal-hal seperti itu dihindari, karena cukup dengan berdoa aja kita memohon sama Tuhan agar, yang saya tahu ya, maklum saya ini orang awam ya, yang penting kita berdoa mohon diberi kelancaran, semuanya berjalan lancar lah, dijauhkan dari malapetaka. Menurut saya sih cukup itu aja, tapi ya kurang tahu ya ini. Ya mungkin ya ini pasti tanggung jawab panitia pelaksana. Dan kejadian ini ternyata terjadi juga, saya baca-baca di berita online itu terjadi juga di ini, di area event Asian Games gitu ya. Ya kalau pandangan saya mungkin itu aja sih guys. Jadi pertama unik gitu ya, sesuatu yang unik. Yang kedua sih kalau bisa sih janganlah, sebenarnya nggak usah itu, karena nanti kita dipandang dari dunia luar, ya jadinya sih jadi aneh gitulah. Terus ya untuk menghindari itu tadi kan, negara kita negara Pancasila ya, berdasarkan sila pertamanya ketuhanan yang maha esa. Ya jadi itu sangat tidak mencerminkan menurut saya sih, malah agak bertolak belakang. Tapi ya mohon maaf ya yang tidak sependapat, karena menurut saya juga itu tergantung cara kita memandang. Terus ya tergantung dari sisi keilmuan juga ya. Kalau saya memang ya orang awam lah istilahnya, jadi ya memang segitu aja, mungkin ada pemahaman sedikit-sedikit ya, pemahamannya ya seperti itu aja ya. Jadi jangan sampai jadi ribut lah menurut saya. Jadi bangsa ini jangan sedikit-sedikit ribut gitu ya, sedikit-sedikit ribut di medsos ini. Kalau bisa cobalah kita berinteraksi di medsos itu dengan lebih elegan lah sebenarnya kan. Jadi jangan sampai, tapi memang sih kadang-kadang saya bingung sebenarnya yang bikin ribut itu ya dari tokoh publik juga ya sebenarnya sih yang saya tengok ya. Oke guys, mungkin itu aja. Jangan lupa subscribe, like, dan share lah. Kalau mau komen ya silahkan ya, mau diskusi gitu kan. Yang penting pesan saya tetap jaga ini ya, kerukunan ya, yang penting ya. Jaga kerukunan, kita tetap harmoni, hindarilah hal-hal yang memang apa ya namanya itu ya, permusuhan, pertengkaran itu nggak baik lah. Saya takutnya ini kan apa, sebenarnya saya sekarang khawatir kalau kejadiannya seperti ini. Ingat dulu katanya kan Indonesia itu sampai dijajah Belanda 350 tahun karena ini, mudah diadu domba gitu. Dengan sekarang adanya medsos ini, jangan sampai bangsa kita ini mudah diadu domba. Jadi pihak ketiga lah berarti yang ini takutnya yang memanfaatkan situasi ini. Oke guys, itu aja, tetap semangat. Yang penting jangan lupa like, share, dan subscribe jika dianggap bermanfaat. Oke.